Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamjam Hari dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah tajwid dengan dosen pengampu Bapak Najib Saifullah SPDI MAG. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang makhorijul huruf wa sifatul huruf. Jadi tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makhorijul huruf, apa itu makhrij? Makhrij merupakan jamak taksir dari makhrajun, dari isim makan, lafadz kharaja yakhruju. Makhrijun artinya tempat keluar. Berarti kalau jamak taksirnya makhorijun, tempat-tempat keluar. Tempat-tempat keluar huruf. Jadi huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu mempunyai tempat-tempat keluarnya sendiri. Tidak serta-merta kita mengeluarkan huruf hijaiyah tersebut. Nah, apakah kita perlu mempelajari makhorijul huruf wa sifatul huruf? Sangat perlu. Karena ketika seorang qori atau seorang pembaca Al-Quran membaca huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, tetapi tidak sesuai dengan kaidahnya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, tidak sesuai dengan kaidah makhorijul huruf, sifatul huruf. Nah, yang ditakutkan itu nanti bisa merubah makna di dalam Al-Quran. Nah, itu yang ditakutkan. Ketika membaca salah pelafalannya, nanti maknanya juga berbeda. Sedangkan di dalam sebuah kaidah dikatakan wal akhdhu bit tajwidi hatsmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimun. Bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid, maka yang terjadi adalah berdosa. Nah, itu. Langsung kembali lagi ke materi makhorijul huruf. Tadi kan dikatakan bahwasanya makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Dalam jumlah makhorijul huruf ini ada beberapa versi atau beberapa pendapat. Yang pertama pendapat Syekh Khalil bin Ahmad. Pendapat Syekh Khalil bin Ahmad, makhorijul huruf itu semuanya ada 17. Kemudian yang kedua ada pendapat Imam Sibawayh. Pendapat Imam Sibawayh ini makhorijul huruf itu berjumlah 16. Dan yang ketiga pendapat Imam Ziyadul Farah. Ini mengatakan makhorijul huruf semuanya ada 14. Tapi pendapat yang masyhur yaitu pendapat Syekh Khalil bin Ahmad, pendapat yang pertama. Ini diperkuat di dalam kitab Al-Jazari, di dalam baitnya yang berbunyi makhorijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Bahwasanya kaul yang dipilih atau kaul yang masyhur itu makhorijul huruf yang jumlahnya 17. Jadi 17 ini secara rinci. Namun yang 17 ini dikumpulkan di dalam 5 tempat, ke dalam 5 tempat. Nah, ini juga ada bait yang menyebutkan bahwasanya makhorijul huruf yang 17 itu dikumpulkan di dalam 5 tempat.
yaitu yang berbunyi wasab'atun min ba'di ashrin tujma'u inda mawadi khamsatin tujma'u wasab'atin min ba'di ashrin ma'u inda mawadi khamsatin tujma'u. Nah, yang pertama dari yang 5 berarti. Yang pertama yaitu jawful fami, makhraj huruf yang pertama jawful fami, yaitu cangkem enggak, mulut, dari mulut. Huruf yang keluar dari jawful fami itu ada 3. Yang pertama alif setelah harkat fathah, yang kedua waw setelah harkat dhammah, dan setelah waw sukun setelah harkat fathah dan setelah harkat dhammah. Yang ketiga ya sukun setelah harkat kasroh dan setelah harkat fathah. Ini yang sering kita sebut dengan haraf mad dan haraf lin, di huruf madlin. Itu huruf-huruf yang keluar dari jawful fami. Fa'aliful jawfu wa ukhtaha wahi hurufu madin lil hawa itantahi. Nah, itu bait dari Al-Jazari. Saya Al-Jazari kalau nggak salah. Kemudian yang kedua yaitu halak. Halak itu apa? Halak itu nama tenggorokan. Ini merupakan halak tenggorokan. Dari halak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halki mimma yalis sodri, pangkal tenggorokan yang berdekatan dengan dada. Hurufnya itu ada 2. Yang pertama hamzah, yang kedua ha. Hamzah dan ha itu hurufnya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah, mengucapkan huruf ha, itu harus terasa sampai ke aqsal halki, ke pangkal tenggorokan ini. Ba'a, baha, ba'i, bahi, bahu. Itu dari aqsal halki. Yang kedua ada wasatul halki. Wasatul halki ini pertengahan tenggorokan, berarti dari sini. Ini wasatul halki. Dari wasatul halki hurufnya ada 2. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf ha. Baha, bahi, bahu, ba'a, ba'i, ba'u, buhi, ba'a, bahu. Itu. Kemudian yang ketiga ada adnal halki mimma yalil fami, artinya ujung tenggorokan yang bersanding atau berdekatan dengan mulut sini. Hurufnya ada 2, yaitu huruf kho dan huruf ghin. Bakho, bago, bagi, bakho, baki, bahu, bago, bagi, bagu, bak, bag. Nah, itu dari halak. Kemudian yang kedua yaitu lisan. Nah, makhraj lisan ini merupakan yang paling banyak ya di dalam huruf itu. Jadi huruf-huruf hijaiyah kebanyakan itu keluar dari makhraj lisan. Bahkan di dalam lisan ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama aqsal lisani. Aqsal lisan itu pangkal lisan, berarti dari sini. Nah, dari sini, dari dalam. Itu hurufnya ada 1. Huruf qaf. Qaf, bako, baki, baku, bako, biko, biko, buko. Yang kedua ada aqsal lisani tahta makhrajil qafi qalilan, artinya pangkal lidah di bawah makhrajnya qaf sedikit. Itu. Jadi
di bawah makhrajnya qaf ada makhraj lagi, yaitu makhrajnya kaf. Satu berarti satu huruf, yaitu kaf. Yang tadi qaf, yang sekarang kaf. Kalau qaf itu ke dalam, sedangkan kalau kaf itu dalam pengucapan itu keluar. Yang ketiga ada wasatul lisani wa ma yuhadhihi minal hanaqil a'la, yaitu dari pertengahan lidah sama langit-langit. Hurufnya ada 3, jim, shin, ya. Baji, baja, baji, baju, basya, bashi, basyu, bayya, bayi, bayu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ihda hafatayil lisani wa ma yaliha minal adrasilati fil janibil aimani awil aisari. Ini dari pinggir leta sama gigi gigi geraham itu. Entah itu mau sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu tergantung kita nyamannya kemana. Kalau nyaman yang gigi geraham sebelah kiri maka kita ngambil yang itu, kalau nyamannya ke geraham yang sebelah kanan yang itu. Hurufnya ada 1, yaitu huruf bod. Ini bod itu emang salah satu huruf yang paling sulitnya dalam pengucapannya, huruf bod. Yang kelima, min awwali hafatil lisani ma'ayyaliha minal hanaqil a'la, yaitu dari ujung letah agak ke samping ya. Ujung letah agak ke samping serta dan juga langit-langit. Hurufnya ada 1, itu lam. Lam. Bala, bal. Yang keenam, tarful lisani tahta lami qalilan. Dari ujung lidah di bawahnya makhrajnya lam sedikit, yaitu ada huruf nun. Nah, huruf nun itu di bawahnya huruf makhraj lam. Dan yang ketujuh, tarful lisani yuqaribu makhrajan nuni wa adkhalu fi dhahril lisani. Sama dari ujung lidah mendekati makhraj nun, yaitu hurufnya 1 ro. Gitu. Jadi ini saling berdekatan antara makhraj lam, makhraj ro, makhraj nun, hanya beda sedikit makhrajnya itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makhraj lam, makhraj nun dan makhraj ro itu satu makhraj. Yang kedelapan, tarful lisani wa usulus sanayataini ulyataini, dari ujung letah, ujung lidah dan ujung lidah dan gusi gigi yang 2 yang depan, gigi yang ini itu berarti di atasnya ujung lidah sama yang atas ini. Hurufnya ada 3, ta, to, dan. Ta yang kedua, to yang ketiga, dal. Terus yang ke-9 ada tarful lisani wa fawqa thanayataini suflataini. Nah, ini ujung lidah sama atasnya. Ujung gigi sanaya itu gigi yang 2, cuma yang bawahnya. Ini hurufnya ada 3, so, sa sama zai. So, sa, zai. Dan yang terakhir dari huruf lisan, tarful lisani wa tarfus sanayatainil uliyataini. Ujung lidah sama ujung gigi yang ini, yang sanaya. Ujung lidah sama ujung gigi sanaya 2. Sanaya. Hurufnya ada 3 sama sa, terus za sama zo. Nah, barusan lisan itu ada 10. Kemudian ditambah lagi tadi yang halak 3. Berarti jumlahnya 13 ditambah 1 jawful fami. Jadi
14. Berarti tinggal berapa? 17 dikurangi 14 sisanya 3. Berarti tinggal 3 lagi. Terus setelah dari lisan ada syafatain. Syafatain itu bibir 2. Berarti ini bibir. Makhraj yang keluar dari bibir. Makhraj yang keluar dari bibir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mimbatni syafataini. Jadi mimbatni syafatain itu dari perutnya bibir yang bawah sama ujung dari gigi sanaya yang 2 ini yang atas. Hurufnya ada 1 yaitu fa. Fa. Bukan pa ya, karena kebanyakan itu yang mengucapkan huruf fa itu masih banyak yang pa gitu. Tapi yang benar adalah fa. Fa ujung lidah itu disandingkan dengan bibir yang bawah. Fa. Kemudian setelah mimbatni syafati sufla ada mimbaini syafatain, yaitu dari bibir 2. Mimbatni syafatain jumlahnya ada 3. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Terus yang terakhir itu ada khoisum. Oh tadi 2 sama 14 jadi 16. Berarti tinggal 1 lagi yaitu khoisum. Khoisum artinya uhu itu apa? Uhu hidung, pangkal dari hidung. Khoisum. Huruf yang keluar dari khoisum itu ada berapa ya? Pokoknya huruf guna. Huruf yang keluar dari khoisum itu huruf guna. Mim, nun yang pakai tasdid, nah itu guna asliyah. Kemudian ada lagi yang guna aridiyahnya. Tapi yang kebanyakan itu bilang yang guna asliyahnya itu. Nah itu 1. Berarti 1 tambah 16 jumlahnya jadi 17. Jadi 17. Berarti udah semua pembahasan dari makhorijul huruf. Kemudian ada sifatul huruf. Kalau sifat itu apa? Sifat itu sesuatu yang menempel pada suatu perkara yang menempel pada sesuatu. Contohnya gini, batu, di dalam batu hitam. Nah di dalam batu hitam itu ada warna hitam. Nah warna hitam di dalam batu itu tidak bisa dipisahkan dengan batunya. Begitu juga dengan huruf, bahwasanya dalam huruf itu terdapat sifat-sifat. Sifat tersebut tidak bisa dipisahkan dari hurufnya. Sifatul huruf bisa ke bawah, atau sifatul huruf itu bisa muncul ketika seseorang mengeluarkan hurufnya itu dengan benar. Misalkan dalam sifat hamas, contohnya ngambil huruf fa. Hamas itu kan keluarnya suara. Hamas itu keluarnya nafas. Ketika seseorang mengucapkan fa, maka akan ada nafas yang keluar. Kalau mengucapkan fa-nya, makhrajnya itu dengan benar, gitu. Terus itu tentang sifat sedikit. Di dalam sifatul huruf itu sama ada 17. Tetapi yang 17 itu terbagi menjadi 2. Ada yang mempunyai lawan dan ada yang tidak mempunyai lawan. Yang mempunyai lawan itu ada 5. Berarti sama lawannya lagi ada 10. Yang tidak mempunyai lawan ada 7. Berarti semuanya ada 17. Yang pertama sifat jahar. Sifat jahar itu tertahannya nafas.
Kemudian lawan dari sifat jahar yaitu sifat hamas. Kalau hamas keluarnya nafas atau berjalannya nafas. Yang mana huruf dari sifat hamas ini itu fahathahu syakhsun sakat. Nah, terus huruf jahar apa? Huruf jahar selain dari huruf fahathahu syakhsun sakat. Nah, itu termasuknya huruf jahar. Terus jahar hamas syiddah. Syiddah ini tertekannya suara atau suara tertekan. Syiddah. Lawannya itu rukhawah. Kalau rukhawah berarti suara yang terlepas atau tidak ada penekanan di dalam suara tersebut. Nah, kalau syiddah hurufnya itu ajid, qatin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, ka, sama ta. Itu dari sifat syiddah. Berarti sifat rukhawah selain dari sifat syiddah. Tapi di antara syiddah dan rukhawah ada sifat tawasud. Tawasud itu pertengahan. Yang mana sifat dari tawasud ini, huruf dari sifat ini, sifat tawasud ada 5, yaitu dikumpulkan dalam lafaz lin Umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Yang ketiga dari yang berlawanan yaitu ada sifat isti'la. Jadi isti'la ini lidah naik ke langit-langit. Hurufnya khusso, dol, tin, qil. Lawannya yaitu sifat infitah. Kalau infitah ini lidahnya terbuka atau tidak naik ke langit-langit, lidahnya turun. Istifal itu lidahnya turun. Hurufnya selain dari khusso, dol, tin, qil. Kemudian ada itbaq. Kalau itbaq itu lidah lengket dengan langit-langit. Hurufnya so, do, po, zo. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf tersebut, maka lidah kita itu lengket dengan langit-langit. So, do, po, zo. Lawannya itu sifat itbaq. Sifat infitah. Lawannya sifat itbaq itu sifat infitah. Terus sifat idlaq. Idlaq itu mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Hurufnya itu firromil lubin, fa, ro, firromil lubin, mim, nun, lam, sama ba. Dan yang terakhir dari sifat yang berlawanan ya, itu sifat ismat, mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah. Nah, itu dari sifat-sifat yang berlawanan. Kemudian dari sifat yang tidak berlawanan itu ada 7. Yang pertama itu sifat sofir. Sofir itu suara tambahan, suara berdesis seperti suara binatang. Hurufnya ada 3, so, zin, sin. So, zin, sin. Nah, itu dalam pengucapannya. Contoh zai. Zai itu kan ada suara tambahan itu. Zai, bazza. Jadi suara apa itu? Suara kumpulan dari tawon itu, zai. Kemudian ada lagi kolkolah. Jadi kolkolah ini suara pantulan atau mantul. Hurufnya ada 5, dikumpulkan di dalam lafaz kutu bujadin atau baju di toko. Sifat kolkolah bisa muncul ketika huruf dari kolkolah tersebut disukunkan. Jadi kalau ketika sukun baru ada sifat kolkolah, tetapi kalau berharokat itu, kalau berharokat fathah, kasrah atau domah tidak ada sifat kolkolah. Contoh, kita ngambil satu huruf ba. Huruf ba ketika disukunkan, ab, ib, ub. Nah, ada kolkolah, ada suara pantulan dari huruf ba tersebut. Tetapi kalau diharkat pakai harkat kasroh, contohnya abi, ibi. Nah, itu tidak ada suara suara pantulan. Berarti di kolkolah ada sifat kolkolah itu kalau disukunkan.
Yang ketiga yaitu lin, yaitu mengeluarkan suara dengan lembut. Huruf lin itu ada dua, wawu dan iya. Sama ini juga ketika disukunkan. Lin, setelah lin ada inhirof. Inhirof itu suara belok. Hurufnya ada dua, lam, ro. Ada juga tafashi. Tafashi itu angin menyebar di mulut. Hurufnya ada satu, shin yaitu. Terus takrir. Takrir itu lidah kita itu apa? Seperti berbulak-balik. Oh, itu bergetar. Takrir. Dan yang terakhir itu ada inhirof. Inhirof hurufnya satu, dod. Itu dari sifatul huruf. Nah, kesimpulannya dari antara makhorijul huruf dan sifatul huruf. Jadi kesimpulannya, makhorijul huruf semuanya ada 17. Namun 17 itu dibagi atau dikumpulkan menjadi 5, yaitu jawful fami, halak, lisan, syafatain, khaisum. Terus sifatul huruf sama semuanya 17. Yang 17 itu terbagi dua, ada yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan. Yang mempunyai lawan jumlahnya ada 5 sama lawannya lagi, berarti jadi 10. Yang tidak mempunyai lawan jumlahnya ada 7, jadi 17. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan dari makhorijul huruf dan sifatul huruf, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mohon maaf dari saya karena masih banyak pembahasan yang kurang jelas, ataupun mohon maaf bila ada pembahasan yang melenceng atau pembahasan yang salah, juga mohon dibenarkan. Terima kasih, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.